Sorry banget bro, kita agak telat mulainya nih. Nggak apa-apa. Bosman, tadi rapat kabinet nih. Wah, itu keren tuh pasti. Ada gosip apa nih? Kayaknya Nggak kita juga. yang interview kayaknya. Biasa aja. Jadi kita tiap minggu itu, Chief, ada rapat terbatas untuk evaluasi PPKM. Nah, ini mestinya lu bisa bantu gua nih. Oke. Karena kita mesti sosialisasikan the latest tentang keadaan COVID Omicron dan ekonomi. Oke. Jadi salah satunya yang kita dapatkan kenapa UK, terus Norway sama Denmark, sekarang ditambah Amerika dan Kanada 5 terbesar mengalahkan Afrika Selatan karena Afrika Selatan sudah posisi 8. Oke. Di Omicron ini pertama karena protokol kesehatan. Oke. Jadi mereka lebih rileks dan udah mulai buka masker, itu menjadi pemicu Meningkat. Omicron. Oke. Yang kedua adalah dari pergerakan masyarakat nih dari Oke. luar negeri yang tidak dikarantina. Oke. Jadi kan itu bebas. Nah, sudah terbukti bahwa Omicron ini nembus vaksinasi even fully vaccinated person. Jadi lu dua kali kena, Oke. itu lu tetap nggak bisa nahan Oke. Omicron. Yang bisa nahan itu ya ini. Oke. Makanya hari ini gue bilang kan biasanya Full. kan kita buka terus ini. taruh di ini disclaimer kita udah antigen dan Oke. sebagainya. Oke. Sekarang balik lagi bahwa yang paling menyelamatkan kita ya masker. Oke. Nah, jadi ada 46 kasus di Indonesia, 45-nya itu dari luar negeri. Dari luar negeri, satu yang transmisi lokal, dia juga dapatnya dari luar negeri, dari tamu yang Nigeria. Jadi dari 46 itu 80% no gejala. Yang 20% gejalanya ringan. Tidak ada yang di rumah sakit kan. Oke. Jadi data poin yang terbaru adalah Omicron ini menyebarnya cepatnya luar biasa, tapi tingkat keparahannya sudah ada literaturnya jauh lebih rendah dibandingin Delta dan tidak memerlukan rumah sakit, tapi tetap aja kan bahaya. Setuju. Nah, jadi keputusannya tadi mudah-mudahan di podcast dan konten YouTube, lu kan jutaan nih yang nonton nih. Oke. Guys. Masker terus-terusan. Masker. Oke, setuju. Terus kedua adalah improve testing dan tracing. Itu jadi it's a must, testing, tracing. Kita udah beef up terapeutik, yaitu rumah sakit. Sekarang available rooms untuk antisipasi surging case-nya itu 120.000, hanya terisi 1.000. Saat ini? Jadi total ada 119.000, oksigen udah kita sediain, reallocate, tempat tidur dan lain sebagainya. Kalau terbukti ada kebutuhan tambahan fasilitas kesehatan yang dipicu oleh Omicron. Nah, ini data terus kita perbaharui nih. Dan yang paling menarik, ya akhirnya kita omongin waktu di Jogja. Bahwa ini pelaku perjalanan luar negeri, terutama yang pada liburan ke luar negeri ini, banyaknya minta ampun bisa sampai 5.000 per hari. Itu yang gue ngomong sama lo, 11 miliar dolar yang bocor tiap tahun ke luar negeri. Ya teman-teman kita juga. Nah sekarang lagi tengah-tengah gini yang kita bilang, yuk kita berwisata di Indonesia aja dulu. Yang ke Turki dan segala macam teman-teman baik kita mungkin bisa setelah ini selesai. Oleh karena itu karantinanya kita taruh di 10, kalau naik case-nya 14 hari. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya sama lo nih. Dengan segala macam ini, prediksi Mardi Guwowi terhadap proyeksi ekonomi 2022. Tadi lo ngomong mengenai nano influencer dan perubahan yang signifikan yang lo lihat sendiri dari segi konten, dari segi platform, dan dari segi peluang usaha. Nah ini gimana nih, Chief? Jadi kita bicara 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir itu menarik sekali karena 10 tahun terakhir ini bahkan di sekolah kita dulu nggak diajarin apa yang terjadi 10 tahun terakhir. Di Indonesia terutama. Pertama ada namanya Muslim Disruptor.
Muslim disruptor ini adalah kita tahu di 2010 ke bawah itu middle class Muslim ini menguasai nggak sampai 50% ekonomi. Middle class ya, bukan seluruh Muslim. Nah di tahun 2017-2018 middle class Muslim ini naik. Karena itu bisnis yang berbau Muslim, seperti Wardah dan sebagainya, ini mulai 2011 terus meningkat. Gitu ya. Amazing ya. Amazing. Jadi dan akhirnya kita mengadakan studi. Jadi sebelum kita bicara yang pertanyaan tadi, kita ngadain studi. Ternyata bangsa Indonesia tuh bangsa yang paling aneh sedunia. Anehnya gini. Semakin kaya orang Indonesia, semakin spiritual jadinya. Oh, gitu ya. Dan ini bukan karena dia semakin kaya atau semakin teredukasi? Semakin kaya. Oh, jadi urusannya sama dompet ya? Sama dompet. Jadi semakin kaya, masjid makin penuh, semakin kaya, gereja makin penuh. Nah, di negara barat, semakin kaya, gereja kosong. Terbalik. Kan gereja banyak yang kosong, rumah ibadah banyak yang sepi. Ya itu kan jalan. Ya. Nah, di Indonesia, semakin kaya, gereja semakin penuh, masjid semakin penuh. Jadi begitu ekonominya growth, terlihat dari, kita tahu dari 3.000 GDP per kapita naik sejamannya Pak Jokowi sekarang hampir 3.900, 4.000 lah. Itu memang spiritual itu ternyata membuat ya masjid makin penuh, gereja makin penuh. Jadi bukan hanya, dan itu behaviornya hanya ada di Indonesia nih kayak gini nih, gitu. Nah, terus ada yang namanya disruptor teknologi, kita tahu. Dan ini cepat sekali, bahkan sekarang ada metaverse gitu ya. Terus ada disruptor milenial. Jadi Muslim pertama, yang kedua milenial ya? Milenial. Nah, milenial disrupt ini, dia pokoknya apa yang generasi atas lakukan, dia tidak lakukan. Contoh, milenial 10 tahun terakhir, industri bir itu drop, tinggal 40% dibandingkan 10 tahun yang lalu. Jadi kesimpulan, milenial nggak drink bir. Ini di dunia ya, bukan di Indonesia. Milenial meninggalkan bir gitu? Meninggalkan bir. Terus? Pindah ke? Wine. Wine naik hampir 40%. Terus golf viewernya golf itu dari peaknya 2011 sekarang tinggal 25%. Oh gitu ya? Ya. Jadi millennial doesn't play golf gitu ya. Terus and doesn't watch golf. Nggak watch, ya tentunya. Terus millennial nih kill sedan. Sedan dia nggak suka. Jadi Chief kalau lihat 20 mobil di jalanan, satu sedannya, itu generasi kita kali. Kita masih suka naik sedan ya? Masih suka naik sedan. Gue naik Innova berarti gue udah pindah jadi milenial. Udah milenial gitu. Itu contoh bahwa ini behavior changing ini harus disadari kalau kita bicara bisnis. Kemudian digital, kita tahu bahwa kita terlambat adaptasi di dunia digital, entah e-commerce segala macam. Kita ketinggalan. Dan terakhir, COVID disruptor. Dia kill offices. Office space gone. Kill meeting room. Kill working hour. Jadi nggak ada tanggalan merah sekarang. Semua tanggalan biru, mereka milih kapan liburnya. Terus udah gitu, bisa meeting jam 7 pagi, bisa jam 10 malam gitu. Pak Presiden tadi jam 8 udah kill office hour ini. Iya. Gitu. Nah, sekarang kerja makin efektif, makin efisien gitu ya. Nah, hal-hal seperti beginilah yang kita sebut 4 hal yang membuat game changing ke depan ini. Kalau kita nggak antisipasi, kita masih main brick and mortar, kita masih main gedung, kantor, tidak pindah ke dunia maya, gone kita, gitu. Jadi ya itu, UKM pun harus melakukan hal yang sama. Merchandise sudah nggak ada yang beli kalau kita jualnya pakai store, gitu kan? Udah sewanya mahal, orang nggak ada traffic gitu. Nah ini yang apa? Gue pikir yang harus diingetin dulu gitu kan, di aware. Jadi 2022 feeling Bossman bahwa tren yang akan terus terjadi adalah the high rising Muslim conscious. Jadi kita menganggap bahwa ada 3 step Muslim behavior. 1, kita sebut hijrah 1.0, mereka mau bajunya
makannya. Belum, itu 2.0. Jadi 1.0 tuh masih tampilan, mukena hijab, terus gamis dan sebagainya. Gimana nih? Gue lumayan. Kan memenuhi kaidah syariah gitu. Oke. Gue 1.0 udah lewat. Nah, kemudian make up-nya, kosmetiknya gitu. Kemudian 2018 2019 itu makanannya mau halal. Jadi mereka yang punya kafe punya musola itu jauh lebih laku gitu ya. Terus ada sertifikat halal dan lain sebagainya. Nah, di 2021 ke atas, 2022 dimulai itu dianggap income-nya mau halal. Berarti banknya, terus terus kerjaannya gitu. Itu tumbuh. Itu 3.0 ya. 3.0 adalah hijrah 3.0 adalah income-nya halal gitu. Ini tren besar, ini big trend di dunia juga gitu. Oke, itu pertama. Yang kedua adalah milenial disruptor. Jadi itu dia dengan segala gaya hidupnya akan menjadi tren yang semakin kuat. Dan yang ketiga adalah COVID ya. Digital disruptor dulu, kita harus adapt disruptor sama semua digital, yaitu memotong semua brick and mortar, offices, benar. Dan sebagainya, office termasuk hour. ya COVID behavior kita juga harus dikuatin sama. Ini yang keempat ya. Keempat, COVID. Nah, berarti ini nyambung nih sama gue punya catatan itu bahwa satu, digital masuk. Karena semuanya terdigitalisasi 360 derajat. It's your department. Iya, itu kebetulan ekonomi kreatif. Kedua yang kita pantau itu sustainability, yaitu anak-anak muda terutama dan seluruh dunia sekarang matanya tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang 3P, planet, people, and prosperity. Jadi semua jaga tentang keberlanjutan lingkungan, urusan sampah, urusan air, urusan sumber daya energi baru dan terbarukan itu. Dan ketiga, health. Berarti nyambung nih. Setuju. Gaya hidup sehat, mulai dari promotif preventif seperti olahraga, less konteks sekarang, vitamin, iya betul, tidur cukup. Gue sekarang jaga banget nih tidur cukup, terus pakai ini, ngitung step dan lain sebagainya. 10.000 sehari. Dan kuratif, lu 10.000 sehari? 10.000 sehari, pasti. Pakai. Lu sehat dong ya? Ya harus dong. Masa kita mau memimpin Indonesia komunitas Sontoloyo. Dan terakhir adalah kuratif preventif, promotif preventif dan kuratif rehabilitatif, yaitu ya semua ya. Besok nih pemerintah akan resmikan health tourism, medical tourism di Bali. Menarik. Bangun rumah sakit kelas dunia kayak Mayo, John Hopkins itu. Di Bali akan disediakan. Jadi bagian daripada economic leakage yang orang berobat ke luar negeri, hal-hal simpel seperti medical check up ke luar negeri itu kita mau adakan sehat di rumah sendiri gitu loh. Berwisata medis di Indonesia aja. Yang kedua, gimana nih digitalisasi ini? Lu kan tadi ngomong mengenai TikTok yang luar biasa mengubah game ini dari tadinya follower base atau subscriber base. Betul. Yang kita terbiasa dengan Instagram, dengan YouTube, sekarang ke open media platform kayak TikTok. Betul. Jadi kita pertama mereview dan surprisingly gitu, kita mereview bahwa 1,5 tahun terakhir, 18 bulan terakhir itu retail bisnis kita itu ternyata hampir 50% datangnya dari TikTok gitu. Di engagement universe-nya Sontoloyo Group lah ya. Ini ada banyak pilar ya Sontoloyo Group ini, ada Mardi Guowi, ada Santara, ada Santara ya? Santara kan digital Santara semua, terus ada Millionaire Race, ada segala macam ya. Ada segala macam itu. Jadi universe-nya ini ekosistemnya kita ini ternyata 50%, hampir 50% datangnya dari TikTok. Nah, sekarang udah 50% dari TikTok. Hampir 50%, dan ini surprisingly karena anak TikTok itu kan 25 tahun ke bawah, anak zilenial. 90% mungkin viewernya, 80% adalah anak zilenial.
Dan Dan kalau sebagian kayak Sulaiman udah double alpha dia. iya, makanya. Nah, kita melihat bahwa wah ini kita harus mereview karena bentar lagi kan tahun 2024 ini kita sebut namanya digital politik gitu. Battlefield-nya itu digital, bukan di baliho. Maaf nih ya. Jadi ada nyamber-nyamber lagi ngomong begini. Tadi ada nyamuk lewat. Ini bicara mengenai metaverse. Oke. Dia menguasai the 7 seas. Belum dolar. Jadi nah, tahun 1910 di Jacqueline Island di Amerika.